Hai, baru lagi bersama aku, Kumala. Dan di video kali ini, aku ingin memberikan hal yang berbeda, yaitu aku membacakan sebuah buku. Ini adalah buku aku sendiri yang diterbitkan oleh Mazaya Publishing House pada tahun 2009, berjudul Relief. Jadi aku nggak akan membacakan keseluruhan isi buku aku, karena nantinya aku ingin kalian membeli buku aku ini. Jadi aku akan membacakan 1, 2, 3 bab aja. Untuk kamu yang membaca buku ini, selamat membaca. Bab 1. Tolong lepasin tanganku. Beberapa orang tampak abai meski seorang gadis menarik tangan Kiran dengan paksa. Kiran berusaha menahan kaki agar gadis tersebut kesulitan menggiringnya ke tempat yang orang itu inginkan. Kiran sedikit sebal karena tak seorang pun di sekelilingnya yang berusaha menolong. Ini sebuah penculikan. Ya, setidaknya begitulah yang sebenarnya terlihat. Diam dong, nanti dikira aku mau bunuh kamu. Naya, gadis berambut lurus pendek sebahu itu berdecak dan melempar tatapan tajam ke arah Kiran. Untuk ukuran seorang gadis, tenaga Naya terbilang kuat. Genggamannya pada pergelangan tangan Kiran sangat menyiksa, hingga Kiran harus mengelus-elus pergelangannya begitu. Naya tampak sibuk menggerak-gerakkan tubuh dan kepala ke arah berlawanan. Sementara Kiran duduk di bangku taman sambil mengasihani pergelangannya yang merah. Beberapa kelopak sakura baru saja jatuh tepat di bangkuannya. Kiran menjemput kelopak sakura itu. Alasan Kiran memilih Jepang untuk melanjutkan sekolahnya karena Jepang memiliki waktu yang menyenangkan untuk membuka awal kalender akademik, yaitu ketika musim semi. Musim semi ketika bunga-bunga yang indah menampakkan kejelitaannya, termasuk bunga sakura. Bersyukur, Kyoto University memiliki beberapa pohon sakura di area tamannya, menambah cantik dengan lingkungan kampus yang terawat. Juga udara sejuk di musim semi sangat bersih. Kita sedang menunggu siapa sih? Aku pulang aja deh, Nay. Belajar biar kita tetap dapat uang saku dari beasiswa. Naya menghentakkan kaki, seolah ada kecoak menyebalkan yang mendekatinya. Please deh, Ran. Orang yang akan kita temui ini penting juga buat kelangsungan hidup kita di Kyoto. Lagi pula, hidup jangan melulu soal terus belajar deh. Bisa gila loh kamu. Kiran bertemu dengan Naya untuk kali pertamanya di asrama ketika mereka masih belajar bahasa Jepang 1,5 tahun yang lalu untuk mempersiapkan kelanjutan sekolah mereka. Mereka mengikuti beasiswa yang sama dan dipertemukan untuk menjadi teman dekat setelah mengungkapkan ambisi masing-masing. Meski sebenarnya Kiran sedikit terkejut dengan ambisi dan latar belakang Naya untuk mengambil beasiswa di Jepang. Mas Raka! Naya melambaikan tangan pada seorang lelaki yang dipanggilnya Raka. Lelaki bernama Raka itu tersenyum pada Naya, juga pada Kiran. Senyumnya tampak menyejukkan hati. Tapi yang menjadi pertanyaan di kepala Kiran adalah sejak kapan Naya bertemu dengan Raka dan terlihat seakrab itu? Maaf, sedikit terlambat di pertemuan pertama kita, Raka, kata Raka memperkenalkan diri. Naya mengangguk-angguk. Raka Mahardika kan? Naya memberi jeda, sebab Raka terlihat takjub Naya mengingat namanya. Naya, oh iya, dia Kiran. Dari Indonesia juga. Rumahmu di mana, Ran? Semarang ya? Kiran menjawab pertanyaan itu dengan satu anggukan kecil. Mari ku ajak kalian ketemu yang lainnya. Mendengar ajakan Raka, dahi Kiran mengernyit. Baru beberapa menit lalu Naya menculik Kiran yang tengah asik membaca buku di perpustakaan, lantas dia akan diculik lagi ke tempat lain. Tanpa bekal informasi apapun, Naya berhasil menggiring Kiran ke sebuah tempat di sisi bangunan fakultasnya. Mereka masuk ke ruangan klub melukis karena Kiran bisa melihat kanvas dan kuas-kuas berserakan di atas meja dari balik pintu yang berlapis kaca sebelum mereka memasukinya. Memasuki ruangan, Kiran menemukan dua orang perempuan,
Satu di antaranya berkulit sawo matang dan memperkenalkan diri sebagai Linda, mahasiswa semester 7 asal Surabaya. Perempuan satunya tampak seperti orang Jepang asli. "Watashi wa Ayumi desu," katanya sambil membungkukkan badan sopan. Baik Kiran maupun Naya tersenyum dan membalas membungkukkan badan sebentar. "Kalian bisa lihat, hanya ada kami berdua. Ayumi ini teman sekelasku. Kebetulan dia ketua klub melukis, jadi aku meminta bantuannya untuk mengadakan acara perkenalan di sini." Linda mengakhiri kalimatnya dengan senyuman pada Ayumi sebagai tanda terima kasih. "Tanomu koto o chucho sainade," balas Ayumi. Dibandingkan dengan mereka, Raka tipe orang yang lebih banyak tersenyum simpul daripada berbicara. Mungkin karena dia satu-satunya laki-laki di sana. Wajahnya sesekali menunduk ketika tertawa. 1-2 kesempatan Kiran baru menyadari Raka memiliki lesung pipi di sebelah kiri. "Untuk menyambut kalian, kami sudah tentukan akhir pekan ini untuk berhanami di kuil Kiyomizudera. Apa kalian setuju?" Mendengar kata hanami, mata Naya berbinar dan langsung bersorak setuju. Kiran tidak seantusias itu meski dia juga menyetujui usulan Linda. Baru selanjutnya menyusul anggukan-anggukan kecil dari yang lainnya. "Kalau begitu, ayo kita siapkan. Karena kalian sudah datang, aku jadi sangat bersemangat," seru Linda seraya menepuk tangannya sekali. Di musim semi, warga Jepang mengadakan sebuah tradisi yang disebut hanami. Sebuah tradisi untuk menikmati gugurnya bunga sakura sambil makan dan minum bekal yang dibawa dari rumah. Menurut Kiran, tradisi ini lebih tepat dibilang piknik untuk memanfaatkan momen karena kesibukan warga Jepang yang terlalu ketat. Kiran mendongakkan kepalanya, melihat keindahan sakura dan merasakan kelembutan kelopaknya menyentuh kulit wajah. Desau angin membawa kelopak-kelopak bunga sakura berputar dan menari-nari hingga tergeletak di rerumputan. "Suka lihat sakura sedekat ini." Telinga Kiran menangkap suara lirih dari sela-sela tawa rombongannya. Raka, yang juga tampak mendongakkan kepalanya, merendah saat Kiran menatapnya dengan mata nanap. Kiran mengangguk sekali. "Bunga sakura mengajari kita menghargai kebahagiaan dan kesedihan yang datang di kehidupan kita." Ketika berujar begitu, Raka kembali memusatkan pandangannya pada setiap pergerakan kelopak sakura yang berputar-putar di udara. Dahi Kiran berkerut samar sambil menunggu kalimat Raka selanjutnya. Kelopak sakura yang gugur itu simbol perpisahan. Sementara ketika sakura mulai bermekaran, saat itulah hati bersukacita menyambut kebahagiaan. Untuk itu, tradisi hanami lahir, agar kita bisa merenungkan makna kehidupan yang sesungguhnya. Mata Kiran mengikuti gerak kelopak sakura yang berputar-putar melayang di depannya. Sebingkai senyum menghiasi rona wajah gadis itu. Ditadahnya kelopak sakura itu dengan tangan. Kelopak berwarna merah muda yang lembut, meneduhkan tetapi terasa sunyi. Kiran yang sebelumnya menyangka hanami hanya sebagai bentuk kabur dari kesibukan, ternyata memiliki makna yang dalam. Mau berkeliling? Kepala Kiran memutar cepat. Ada jeda yang membuat tawa rombongan terdengar lebih dominan daripada suara teriakan riang burung-burung. Sejurus kemudian, entah disadari atau tidak, kepala Kiran mengangguk kecil. Saat itu juga Raka beranjak dan berdeham kecil, membuat rombongan mendongak ke arahnya tanpa tawa yang sedari tadi menggumpal di sekitar mereka. Mereka menatapnya dengan tatapan menginterogasi. "Aku sama Kiran mau jalan-jalan sebentar ya." Beberapa detik hening. Detik-detik yang membuat jantung Kiran mendadak membuncah tanpa alasan. Tatapan yang mengejawantahkan suatu perkara terhadap rasa. "Cie, Mas Raka sama Kiran udah berani berduaan nih." Kelakar Naya mengoyak keheningan yang sempat membelenggu di antara mereka. Bukan begitu," sanggah Kiran sambil menggerak-gerakkan kedua tangannya seperti gelengan. Raka mengayunkan langkah pertama menuju dua sepeda yang distandarkan di dekat tikar piknik berwarna biru mereka.
Tikar yang rombongannya gunakan untuk duduk dan meletakkan aneka macam makanan khas Jepang seperti onigiri, kue takoyaki, maupun makanan khas Indonesia seperti sate yang mereka bakar sebelumnya di apartemen Linda. Cuma bercanda kok, itu udah ditungguin Raka. Jangan lama-lama ya, nanti kalian nggak kebagian makanan loh. Linda menengahi deduksi yang terkumpul sambil menunjuk Raka dengan gerakan kepalanya. Ragu-ragu, Kiran mengangguk dan menarik segaris senyum dari sudut bibirnya sebelum melangkahkan kaki. Raka sudah menaiki sepeda gunung berwarna putih miliknya yang sengaja dibawa. Sejurus kemudian, Kiran pun menaiki sepeda kumbang berwarna merah muda milik Ayumi dengan perasaan yang masih menjejakkan cemas. Kiran mengayuh sepeda sambil menikmati deretan pohon yang dilewatinya, membiarkan angin dan kelopak sakura yang lembut menerpa rona wajahnya. Ada sensasi asing yang tidak mampu Kiran ungkapkan hanya dengan deretan kata-kata. Raka membiarkan gadis itu menikmati setiap jarak yang dilalui dalam diam. Pada dasarnya, sakura seperti memiliki kekuatan ajaib yang dapat menyihir semua pasang mata yang menikmatinya dalam sebuah rasa. Saat itu pula, segaris senyum tersungging dari sudut bibirnya, tanpa sadar dan mengembang, merekah. Semoga Hanami ini jadi awal yang menyenangkan selama kamu tinggal di Kyoto ya. Setelah mereka berkeliling mayung sepeda, mereka berdiri di dekat kolam ikan kecil di dekat pintu kuil Kiyomizudera. Ikan-ikan koi melenggak-lenggok sesuka hati mereka. Raka! Kiran dan Raka memutar kepala saat telinga mereka menangkap sebuah suara dengan logat Jepangnya dengan mudah melafalkan nama Raka. Terdengar sangat akrab, tapi sesaat masih menggelitik telinga Kiran. Kiran menatap laki-laki yang matanya tidak bisa dikatakan sipit seperti kebanyakan warga Jepang lainnya. Warna biru matanya dapat menjelaskan bahwa aura laki-laki itu pun tidak seperti orang Jepang. Hal itu membuat Kiran tidak bisa mengalihkan pandangannya dari laki-laki itu. Profesor Tachibana menutup bukunya dan melenggang pergi meninggalkan kelas, diikuti oleh mahasiswa lain yang mulai menghambur keluar. Rei Kouda merenggangkan tangannya yang terasa kaku karena dia menyalin informasi dari Profesor Tachibana ke dalam bukunya. Biasanya, seusai kuliah, teman baiknya yang berasal dari Indonesia itu akan meminjam bukunya untuk melengkapi catatan. Untuk itu, Rei selalu sengaja melakukan peregangan kalau saja temannya itu, Raka, hendak meminjam buku. Akhir pekan ini kami akan berhanami untuk menyambut 2 mahasiswa baru dari Indonesia. Mau ikut atau tidak? Souka. Semoga saja wanitaku mengizinkanku keluar. Kamu tahu sendiri kan seperti apa dia tanpaku. Rei mengakhiri kalimatnya dengan cengiran. Raka paham betul Rei tidak boleh melewatkan makan malam dengan wanita yang sangat dicintainya itu. Raka beranjak dan menggendong tas punggung setelah menyimpan buku. Maaf, aku harus menemui Profesor Yamazaki. Sampai jumpa nanti sore di studio. Rei mengangguk. Raka sudah hilang di balik pintu ketika Rei merasa sedikit kecewa karena Raka tidak meminjam buku catatannya. Sedikit curiga karena Raka sudah sangat rajin menulis hari ini. Untuk menghibur diri, Rei pergi ke perpustakaan. Seringkali ia membunuh suntuknya dengan membaca buku di perpustakaan. Kebiasaan itu didapatkan karena wanita yang sangat dicintainya tadi menularkannya. Kakinya otomatis melangkah ke tempat yang biasa ia tuju. Meja deretan ketiga di dekat jendela besar perpustakaan selalu menjadi yang paling nyaman untuk membaca. Bahkan seringkali sangat nyaman untuk tidur siang. Namun, tampaknya ada sesuatu yang baru di tempat itu. Sesuatu yang belum pernah Rei temukan. Rei melihat jam tangannya dan mengingat-ingat di waktu seperti ini meja itu akan kosong. Namun, Rei melihat seorang gadis yang sedang menduduki tempat favoritnya. Baru saja Rei hendak meminta bergabung ketika seorang gadis lain yang berambut pendek dengan semangat menghampiri gadis itu. Mendengar mereka saling menyapa, ingatannya tertuju pada Raka. Bahasa yang mereka gunakan seperti terdengar sama. Sepintas Rei berpikir Raka telah membohonginya. Bukannya Profesor Yamazaki yang akan ia temui, tapi kedua gadis itu. Curang. Raka tidak mengajaknya.
Dia sudah sering bergabung dengan teman Raka dari Indonesia, tapi kenapa kali ini dia diam-diam menemui kedua gadis itu? Jelas ada yang aneh. Kedua gadis itu sudah pergi. Terlihat gadis yang duduk di tempat favoritnya tadi sedikit tidak nyaman sebab tangannya ditarik dengan paksa. Bahkan lantai sedikit berdecit ketika gadis itu berusaha untuk melepaskan genggaman temannya. Ray terus mengikuti hingga akhirnya mereka sampai di taman dekat gedung fakultasnya. Sudah bisa ditebak, mereka akan menemui Raka. Ray sangat yakin dengan intuisinya. Matanya tetap mengawasi kedua gadis itu sampai Raka muncul dengan napas yang sedikit kacau. Mata Ray yang masih tertutup disilaukan oleh sinar matahari. Sinar itu berebut masuk ketika neneknya membuka tirai. Sinar itu pula yang telah berhasil memerintah tangan Ray menarik selimut hingga menutupi wajahnya. Dia merasa tidak nyaman dengan hal yang dilakukan neneknya. Tidak baik membiarkan tirai tetap tertutup di pagi hari. Nenek mengambil kaus yang disampirkan pada punggung kursi. Suara langkahnya ditangkap baik oleh telinga Ray. Sebelum nenek membuka selimut, Ray bergegas melompat dari tempat tidur. Rambutnya yang berantakan diterpa sinar matahari, begitu pula dengan cengirannya. Melihat ke arah luar jendela, Ray teringat dua gadis yang ditemui Raka beberapa hari yang lalu, juga dengan ajakan Raka saat di kelas. Sebelum neneknya menyuruh mandi, Ray segera melompat dari tempat tidur dan keluar dari kamar. Saat sarapan, Ray banyak melihat keluar. Matanya menerawang melihat mangkuknya yang penuh nasi saat nenek menegur. Ia bahkan belum memakan sebutir pun. Obasan, hari ini Raka mengajak berhanami dengan teman-temannya dari Indonesia. Ray menatap neneknya. Wajah sang nenek begitu tenang dan tak terbaca. Pergilah kalau kamu ingin. Ray tersenyum pada neneknya yang juga melempar senyum. Ia sudah berhasil mendapatkan izin. Lihat saja apa yang akan ia lakukan pada Raka nanti. Laki-laki licik itu akan mendapat balasannya. Saat baru saja turun dari bus di halte Kiyomizu-Michi sampai berjalan kaki menuju kuil Kiyomizu-dera, berkali-kali Ray melihat ponselnya. Lebih tepatnya, ia mencermati lokasi yang sudah dikirimkan oleh Raka. Kuil Kiyomizu-dera saat akhir pekan, selain penuh dengan bunga sakura yang mulai berguguran, juga syarat pengunjung. Akan sedikit susah menemukan tempat Raka dan teman-temannya. Ray akan mencoba mencari dari arah kanan ketika matanya menangkap seseorang yang cukup familiar. Ray sudah menduga, dan kali ini Ray memiliki buktinya. Raka duduk di jok sepeda sementara gadis yang bersamanya adalah salah satu gadis yang ditemui Raka kemarin sedang berjongkok di depan kolam ikan. Nah, tertangkap basah. Raka! Kedua orang di depannya memutar kepala. Ray dapat melihat tatapan mata gadis itu yang sedikit terkejut. Ray sudah terbiasa melihat tatapan mata seperti itu. Linda wa toko ni imasu ka? Akhirnya kamu datang juga. Bagaimana dengan banyak tamu? Raka balik bertanya mengenai sesuatu hal yang tidak disukai Ray saat bersama dengan seorang gadis. Ray tertawa kecil berusaha mengalihkan topik pembicaraan. Ia membungkukkan badannya ke arah gadis di dekat Raka, lantas segera mengetahui namanya Kiran. Matanya masih melirik awas ke arah Raka, takut kalau dia akan mengucapkan hal yang membuat telinga orang lain mengirimkan kesalahpahaman ke dalam pikirannya. Tolong boncengkan Kiran sampai ke tempat yang lainnya, mereka sudah menyiapkan makanan kesukaanmu. Sepeda kumbang di dekat Kiran terlihat familiar. Sepeda itu seperti milik Ayumi. Sudah pasti gadis itu juga ada di sana, karena dia dan Linda seperti sejoli yang tidak bisa dipisahkan sejak mereka bertemu. Ray seringkali menduga-duga bagaimana nanti jika Linda sudah menyelesaikan studi dan pulang ke negaranya. Akankah Ayumi akan mengikutinya pindah? Ray mengambil alih jok depan. Kiran yang sedikit terkejut naik dengan hati-hati. Kaki Ray siap mengayuh pedal ketika dia sudah memastikan Kiran merasa nyaman dengan posisinya. Dalam pikirannya,
Ray membuat deduksi sendiri dari sikap dan cara Raka yang terlihat sangat aneh ketika berada di dekat Kiran. Kiran tampak seperti gadis yang pendiam, sama seperti Raka. Namun, Kiran sama sekali kontras dengan gadis-gadis yang pernah dekat dengan Raka, termasuk mantan pacarnya yang sudah berpisah 2 tahun lalu. Mereka sampai tanpa perbincangan yang berarti. Keduanya membisu meski rasanya bibir Ray gatal ingin mengajak Kiran berbicara di tengah situasi yang kaku seperti tadi. Kekakuan situasi yang dilanda Ray akhirnya hilang setelah hidungnya mencium aroma yang tak biasanya menyusup di acara Hanami. Ayumi dan gadis lainnya yang kemarin dilihat Ray tengah sibuk mengunyah sambil tertawa. Entah topik apa yang mereka bincangkan, tetapi keduanya sudah terlihat akrab. Di tangan masing-masing tergenggam sebatang kayu tipis yang digunakan untuk menusuk daging-daging. Gadis itu menatap Ray dengan saksama ketika ia datang. Bahkan matanya menyapu tubuh Ray dari atas hingga bawah. Seperti yang sudah-sudah, Ray terbiasa dengan tatapan seperti itu. Hajimashite, Ray desu. Yoroshiku onegaishimasu. Kata Ray begitu pada gadis yang mengaku bernama Naya beringsut duduk di sebelah Ray. Naya tidak berhenti menatap wajah Ray. Ray-san mengambil kelas yang sama dengan Mas Raka. Ray mengangguk selagi mencicipi sambal kacang yang diambilnya dengan ujung jari. Kalau begitu, mohon bimbingannya. Ray mengabaikan ucapan Naya. Ia mengagumi rasa manis bercampur pedas di lidahnya. Siapa yang membuat bumbunya? Mendengar Ray bertanya, Naya lantas mengambilkan tusukan yang penuh dengan daging ayam. Gadis itu mencelupkan daging itu ke dalam mangkuk saus tadi. Silakan dimakan lagi. Kiran, jawab Ayumi beberapa saat kemudian. Dia yang membuat sausnya. Kiran menundukkan wajahnya. Kurasa aku lebih menyukai sambal buatanmu daripada buatan Linda. Ini benar-benar enak. Oh ya, panggil saja aku Ray.